Dari Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Provinsi Maluku, saya Diana Keran menyapa setiap kita yang hadir di saat ini di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Provinsi Maluku maupun setiap pemirsa yang saat ini sementara menyaksikan kanal YouTube Taman Budaya Provinsi Maluku di acara Gelar Sastra tahun 2023. Hadirin, kami menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea, salam budaya. Pemirsa, di program kali ini kami menghadirkan suguhan menarik dan edukatif yang tentunya akan membawa hayalan kita semua tentang kekuatan, keindahan dan filosofi kehidupan dalam bait-bait puitik sastra. Para pecinta seni budaya, inilah Gelar Sastra tahun 2023. Pecinta seni dan budaya, dalam kegiatan pentas kali ini, Taman Budaya Provinsi Maluku, institusi pembina kesenian di Provinsi Maluku, telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satunya adalah sebagai penggagas dan pelaksana kegiatan Gelar Sastra tahun 2023. Mari kita dengarkan bersama sekapur sirih Kepala Taman Budaya Provinsi Maluku, Dr. Andes Reni Sopa Heluwagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam budaya. Para pencinta seni budaya di mana saja berada, kegiatan Gelar Sastra tahun 2023 ini dilaksanakan sebagai upaya membina dan mengembangkan potensi seniman daerah Maluku. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Taman Budaya Provinsi Maluku, bertujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan hasil karya seniman daerah, serta meningkatkan upaya-upaya pemajuan kebudayaan di Provinsi Maluku. Saat ini kita akan menyaksikan hasil karya seniman daerah Maluku dalam Gelar Sastra tahun 2023 berupa pembacaan puisi oleh penyair daerah Maluku, musikalisasi puisi, teatrikal, dramatic reading, dan karya teater. Kegiatan ini mengusung tema Budaya Beta. Akhirnya, saya ucapkan selamat berkarya dan selamat menikmati karya-karya seni pada Gelar Sastra tahun 2023 persembahan Taman Budaya Provinsi Maluku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam budaya. Pecinta sastra, keluarga adalah rumah, tempat untuk pulang. Namun, bagaimana bila rumah itu penuh prahara? Antara peduli atau masa bodoh, antara melangkah atau menyerah, antara kedatangan atau kematian. Ya, selalu ada pelangi setelah hujan, selalu ada hari cerah setelah badai. Meski menyesal dan maaf tidak akan merubah segalanya. Marlina, demikianlah judul karya teater yang akan dipentaskan oleh Bengkel Seni Embun. Penampilan Bengkel Seni Embun akan dirangkai dengan penampilan Syaka Hasan, seorang penyair muda Maluku yang akan membacakan puisinya yang berjudul Senandika. Hadirin, selamat menyaksikan.
Aku adalah wujud manusia paling gagal. Wujud manusia paling brengsek. Wujud manusia yang tetap dicintai meski selalu menyakiti. Namun bila diingat kembali, sepertinya aku bukanlah wujud manusia. Mungkin aku lebih mirip iblis.
Aku hanya seorang ibu biasa. Ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Pada hari-hari yang kusut, pada malam yang enggan kantuk, pada waktu-waktu yang menuntut jawaban, pada detingan jam yang tak peduli akan sunyi dan kenangan pahit yang mengalir pada derasnya hujan. Membersihkan rumah adalah salah satu keahlianku. Berharap rasa sakit dan sedih ini dapat hilang bersama debu yang aku bersihkan. Musim sedih yang lama, aku sendirian di dasar kekecewaan. Memangku harap tak pasti. Kemana lagi aku mengadu? Pada rela yang tak pernah ikhlas. Kehilangan menjadi suatu peristiwa yang tidak ingin kuulangi. Di sana, kamu terlelap, tidur yang sangat panjang dan tidak berujung. Namun, seperti apa ikhlas itu? Apakah sebuah balasan atau pemberhentian terakhir? Ini adalah akhir bagimu. Aku tak ingin bila keluarga yang kucintai ini juga akan menggali kuburan bersama. Ah, sial. Kalah lagi, kalah lagi. Sungguh hidup yang berat. Mama? Ma? Mama? Iya. Ada apa, Nak? Kenapa ribut sekali? Beri aku uang, Ma. Untuk apa, Nak? Bukankah kemarin Mama sudah memberimu uang? Tenang saja, Ma. Ini demi kebaikan Mama juga Marlina. Kalau kita menang, kita langsung jadi miliarder, Ma. Mariana, sudah Mama bilang jangan berjudi lagi.
Untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Kamu bukannya mencari pekerjaan, malah menghambur-hamburkan uang dengan berjudi dan meminum minuman keras. Mama pikir mencari pekerjaan di saat seperti ini mudah. Di saat para pemangku kekuasaan mengesahkan berbagai macam peraturan untuk menekan para pekerja. Mama pikir bekerja sebagai budak korporat atau babu para tikus itu kita bisa sejahtera, Ma. Aku sudah kehilangan harapan, Ma. Bapak mati meninggalkan luka, bahkan tanggung jawabnya. Setidaknya dengan berjudi saya masih bisa berharap menang. Berharap hidup di esok hari. Mama tenanglah. Ingat, tekanan darah Mama sudah tinggi. Bang, abang juga tenanglah. Lihat keadaan Mama. Sudahlah. Sebaiknya hari ini Mama istirahat saja. Tinggalkan saja pekerjaan rumahnya, Ma. Bila bapakmu masih ada bersama kita, Nak, Bapak pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita. Mama tidak menyangka ia pergi secepat ini. Rasanya baru kemarin kita menikah dan memiliki 2 orang anak. Banyak ingin yang kita bangun bersama. Tapi kini hanya tinggal angan, Nak. Permisi. Permisi. Apakah benar ini kediaman Bapak Herman? Iya. Iya benar. Dengan siapa ya? Silakan masuk dan duduk dulu, Pak. Saya kenalannya Pak Herman. Saya ada perlu dengan beliau. Apa beliau ada di rumah? Apa Anda kenalan beliau di tempat kerja dulu?
Beliau sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Astaga. Bencana apa ini? Saya turut berduka cita, Bu. Sebenarnya saya bukan rekan kerja beliau. Saya adalah agen peminjaman uang. Agen peminjaman uang? Tapi saya tidak pernah meminjam uang, Pak. Sebenarnya Bapak Herman sudah mulai menghubungi dan melakukan peminjaman uang sudah sejak 6 bulan belakangan ini. Awalnya beliau meminjam dengan nominal yang kecil dan sudah dilunasi. Bila sudah dilunasi, lantas apa yang membawa Anda kemari, Pak? Jujur saja, saya merasa tidak enak kepada Anda, Bu. Mengingat Anda masih dalam suasana berduka. Namun, dengan berat hati, karena Pak Herman telah tiada dan beliau masih memiliki hutang yang harus dilunasi. Sebagai keluarga beliau, Anda wajib menggantikan beliau untuk melunasinya. Berapa jumlahnya, Pak? 50 juta rupiah, Bu. Pak. Sepertinya ini ada kesalahan. Bapak saya tidak mungkin meminjam uang sebanyak itu. Selama ini kami hanya hidup sederhana. Ini merupakan bukti bahwa Bapak Herman telah melakukan peminjaman uang. Besar pinjaman, bunga, serta seluruh tanda tangan persetujuan beliau, semuanya ada di sini. Silakan dibaca. Bang, ini semua tidak benar kan, Bang? Bapak tidak mungkin meminjam uang sebanyak itu. Kurang ajar. Kamu berani menipu kami. Hah? Bang, tenanglah dulu. Kita bicarakan ini baik-baik. Jika Anda bersikap seperti ini, saya sudah tidak bisa berbicara secara kekeluargaan seperti tadi. Saya akan melibatkan pihak yang berwajib. Jika Bapak punya hutang, tagih saja di kuburannya. Jual saja jasadnya bila perlu. Untuk apa datang pada anak dan istrinya? Kami sama sekali tidak tahu, brengsek. Semasa hidup, dia tidak pernah membahagiakan kami. Kemewahan. Hidup kami bahkan kurang. Lalu ternyata selama ini dia berfoya-foya dengan uang sebanyak itu. Kemudian anak dan istrinya harus melunasi. Jangan konyol, dasar brengsek. Pergi dari sini. Bang, tenanglah dulu. Jika abang begini situasinya akan semakin sulit. Saya ingatkan kepada Anda. Jika ingin hidup dengan tenang, lunasi saja hutang-hutangnya. Saya akan datang lagi. Brengsek.
Hidup tenang. Hidup tenang. Hidup tenang. Kemana dia habiskan uang sebanyak itu? Oh, apa dia berjudi? Apa dia minum-minum? Kenapa? Diingat-ingat, aku malah seperti dia. Ma, Mama tenanglah. Kita cari jalan keluarnya sama-sama, Ma. Mama baik-baik saja, Marlina. Sebaliknya, sepertinya Marionola yang lebih terpukul. 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 Masih ada 50 juta yang harus kita lunasi. Tak lama lagi kita akan tinggal di jalanan. Mama ingat, kita kan sudah melarat. Lagi pula, ini semua gara-gara Bapak. Kalau saling menyalahkan seperti ini, kita tidak akan menemukan jalan keluarnya, Bang. Ayo, coba kita kabari kerabat Bapak atau Mama. Siapa tahu mereka bisa membantu. Kerabat? Sejak kapan orang miskin punya kerabat? Kamu ini masih kecil untuk mengerti dunia. Sudahlah, Mama baik-baik saja. Ia hanya kaget karena meski sudah mati, suami tercintanya itu tetap menyengsarakan kita. Biar bagaimanapun Bapak tetap Bapak, Bang. Abang jangan menghina Bapak begitu. Apalagi Bapak juga sudah meninggal. Kita juga tidak bisa membiarkan keadaan Mama seperti ini. Apa yang bisa dibanggakan dari orang yang kau sebut Bapak? Dia mati karena overdosis narkoba. Kamu tahu sendiri, Marlina. Karena itu, kita bahkan dijauhi masyarakat. Apa semasa hidupnya dia pernah memberi kita kasih sayang? Apa dia menafkahi kita dengan baik? Setiap hari yang kudengar, hanya Bapak memukuli Mama. Setiap pagi yang kulihat, hanya lebam di sekujur tubuh Mama. Tapi yang membuatku berpikir adalah kenapa Mama tetap mencintai orang seperti itu. Mama bahkan selalu menggambarkan dia sebagai sosok yang baik. Mama tetap berusaha memperbaiki dan mempertahankan keluarga ini. Sampai akhir pun, Mama tetap berharap kita menjadi sebuah keluarga yang hangat. Aku muak melihat Mama dipukuli Bapak. Aku muak. Mama selalu berlindung di balik kata baik-baik saja. Aku sangat muak. Semenjak itu, aku pura-pura tidak tahu. Aku menutup mata dengan apa yang terjadi. Tapi, yang membuatku menyesal adalah kenapa aku berubah menjadi sosok sama seperti dia. Aku tenggelam dalam amarah dan dendam. Mencari pembenaran di luar sana. Padahal harusnya
dan mama. Kamu tahu, aku bahkan diam-diam bersyukur ketika dia mati. Tapi ternyata meski dia mati, ini semua juga belum berakhir. Ma? Ma? Mama bangun, Ma. Mama? Ma, Mama bangun. mama, Mama? ma, Mama bangun. Berpangku pada ingatan masa lalu. Aku berusaha merobek sisa awan hitam, berkaca pada lamunan lampau. Antara peduli atau masa bodoh. Antara melangkah atau menyerah.
antara kedatangan atau kematian. Aku selalu ingin memilih opsi yang kedua. Di waktu-waktu paling sakral, ketika aku berhasil torehkan luka pada hati yang lapang. Pukul 2 malam adalah waktu yang paling kusukai. Karena saat itu hanya ada aku. Tidak ada rintihan kesakitan mama dipukuli bapak. Tidak ada suara bapak yang mengamuk karena aku sediakan telur ceplok untuk dimakan. Tidak ada suara bising air mama mencuci pakaian untuk menutupi suara tangisnya. Tidak ada suara ribut abang yang mabuk. Makanya aku sangat menyukai sunyi di pukul 2 malam. Kerap kali aku pun tidur larut pagi. Kata menyesal rasanya hanya sebuah alasan. Kata maaf rasanya sudah tidak berarti lagi. Biar bagaimanapun, aku juga ingin mengambil peran dalam keluarga ini.
Bapak mati. Mama terkapar sakit. Abang suka berjudi dan mabuk. Dan ini adalah peran yang ingin aku ambil. Kematian adalah akhir dari segalanya. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Di setiap masa, aku lalai pada hati dan jiwa. Selalu terbawa arus ego dan hawa nafsu. Hatiku mati, ragaku kaku, jiwaku hidup dalam penyesalan. Andai saja penyesalan datang di awal, maka aku enggan mencaci darah dagingku dan lari dari tanggung jawabku untuk menafkahi. Andai saja penyesalan datang di awal, maka aku enggan menorehkan luka, walau itu hanya goresan kecil. Andai saja penyesalan datang di awal, maka di akhir nanti aku ingin membangun lagi keluarga yang hangat bersama. Andai saja penyesalan datang di awal, maka aku enggan menyambut perkenalan denganmu kala itu. Dan semua andai yang menghasut hati dan pikiranmu di saat-saat terakhir, suara ambulans berdenging di telingaku. Apa ini kesialan? Meski menyesal dan maaf tidak akan merubah segalanya. Dan selamanya adalah hal yang paling tidak mungkin untuk penderitaan. Antara peduli atau masa bodoh. Antara melangkah atau menyerah. Antara kedatangan atau kematian. Selalu pilihlah opsi pertama. Meski mendung, meski badai, selalu ada matahari, meski itu di belahan bumi yang lain.
Bila ada kehidupan selanjutnya, maka aku ingin bertemu dengan kalian, walau hanya sebagai orang asing. Sungguh, peranku sebagai orang gila yang menyusahkan hidup istri dan anakku sangatlah menyiksa. Begitulah gambaran keluarga Marlina. Lalu seperti apa ikhlas itu? Apakah sebuah balasan atau pemberhentian terakhir? Antara peduli atau masa bodoh, antara melangkah atau menyerah, antara kedatangan atau kematian. Selalu ada pelangi setelah hujan, selalu ada hari cerah setelah badai. Meski menyesal dan maaf tidak akan merubah segalanya. Marlina. Jauh ku berjalan hingga ku sampai waktu sekarang. Senandika, karya Syaka Hasri Hasan. Pukul sore, aku ingin sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata. Umpama sebuah pesan yang enggan terbentang pada alamatnya. Perihal yang aku senangi adalah kembang-kembang di kepalaku. Sebelum nanti mengecupmu, aku akan mengecupku dahulu. Senja di pangkuan lembah, lalu bergegas mengemas awan-awan. Ya, mengingat sangkakala yang turut beranjak dari birunya langit. Ia pergi mencari dunia lain untuk meniupkan puisinya. Daun tidak pernah mau berhenti. Aku tahu kau melihatnya. Bergoyang-goyang, membentuk sebuah spektrum dalam matahari. Dering kincir angin mengepul geram, mengibas-ngibasnya hingga hilang hujan. Setibanya malam dan bulan merona merah, tarian lincah bintang-bintang memanggil sepenuhnya sukma. Tarian lincah bintang-bintang memanggil
sepenuhnya sukma. Ia bertanya, apa sukma hanya hadir pada sebuah sunyi? Detak menitik tak lagi dimiliki bunyi. Detak menitik tak lagi menanti. Sepanjang jalan Pantai Losari, keningmu berkelip Hawaiian. Toh saat ini kau benar-benar menikmati. Aku yang tak mau membagi, tak mau menanti. Usah kau teriak, berseru gemuruh angin. Sesungguhnya aku ingin sumpal mulutmu semalam. Dan pada tiap sajak-sajak di tempat ini, ia menggerayangi. Dalam hati, untuk kalian, ia menyeberangi. Batu Moli, Roymond Lemoson. Cerita tentang
Jadi atap dan dinding di atas batu, lalu terdengar suara menyeru, jangan lemparkan kotoran ke sini. Semua tenggelam dalam angin. Dari Batu Moli ke Liunama, kita rawat kesetiaan yang sakral di peradaban Suri. Di Soal Moli, Soal Nurui, Soal Laturaki, di mata rumah menebas sirip Pinang dan doa-doa menuju nirwana. Ku genapi semua janji, sebab aku akan kembali ke sini. Pecinta seni dan budaya di mana saja Anda berada, kita berikan apresiasi yang meriah untuk grup musikalisasi puisi dari SMA Negeri 4 Ambon yang berjudul Batu Moli karya Roymond Lemosol. Berikut ini kita akan sajikan dua penampilan menarik dari komunitas sastra Ralat Isa dalam dramatic reading dengan judul karya Setan Dalam Bahaya. Dan penampilan teatrikal puisi dari komunitas sastra Cakadidi dengan judul karya Mei yang dituliskan oleh Joko Pinurbo. Ruang kantor dengan perabot sederhana, filsuf sedang duduk di tengah-tengah timbunan buku dan majalah, membaca dan berpikir dengan sikap tenang waktu malam. Telepon di sampingnya tiba-tiba berdering. Halo? Halo juga? Minta bertemu dengan saya? Sekarang? Hal penting? Di situ siapa? Apa katamu? Setan? Oh, sekarang bukan waktu bergurau. Waktu sudah larut malam begini, kau malah mengajak orang bergurau? Sudahlah. Tolong tutup saja. Kurang ajar dan kurang punya selera. Terdengar pintu kamar diketuk. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Muncullah setan dengan pakaian berwarna merah dan hitam.
Maafkan aku. Memang benar. Kurang ajar dan kurang punya selera. Memang bukan waktu yang tepat untuk berkunjung. Tapi keadaannya gawat sekali. Engkau? Ya, akulah. Setan? Ada dua? Iya, kami berdua. Mudah-mudahan tampang kita tidak terlalu mengecewakan dugaanmu. Sebaliknya, tampangmu sama sekali tidak berbeda dengan yang biasa kami lihat dalam gambar-gambar. Bajumu yang merah, kedua tandukmu yang kecil, sepasang mata yang menyala, hidungmu yang panjang, dan bentuk badanmu yang kurus kecil. Aku tidak mengerti bagaimana orang bisa melukiskan aku dalam bentuk semacam itu. Tapi kalau selama ini memang itu yang kau kenal, aku pun akan memakai itu. Kebohongan yang sudah dikenal orang lebih baik daripada kebenaran yang masih tersembunyi. Setan? Jadi kau ini setan? Setan yang sering kami baca beritanya dalam buku-buku. Yang sering kami dengar perbuatannya yang aneh-aneh. Dengan segala yang rendah hati. Itulah aku. Itulah yang tiap hari kalian sebut dengan segala kebaikan yang kalian tulis. Yang kalian ucapkan. Tentu aku mengikuti semua yang disiarkan tentang diriku. Yang dihubungkan kepada aku. Kalau mau ku ikuti, sebagian waktuku niscaya hanya kuhabiskan untuk mengoreksi segala kejadian dan membantah segala yang macam tuduhan. Aku tidak banyak menggubris segala yang ada dalam buku-buku dan dalam percakapan orang. Barangkali akan terkejut kau kalau kau ketahui bahwa aku cenderung sekali menyendiri. Aku menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia. Inilah rahasianya, maka aku tetap muda. Dan urat syarafku selalu santai. Merokok? Boleh juga, asal dari kualitas yang ringan. Jangan khawatir, rokokku hanya yang paling ringan. Terima kasih. Soalnya, karena aku memang tidak suka merokok. Kecuali hanya memang tuku dalam berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang pekerjaanku. Tentu kau sudah tahu. Profesiku ialah berpikir. Tentu. Seorang filsuf yang sangat penting. Begitulah dikatakan orang kepadaku. Itulah sebabnya aku datang kepadamu malam ini. Maksudku supaya kau berpikir untukku. Berpikir untukmu? Engkau? Ya, kau harus berpikir untukku. Untuk melepaskan aku dari bencana yang hampir menimpa kepalaku ini. Bencana akan menimpa kepalamu? Ya. Engkau? Tolonglah aku. Tak ada orang yang dapat menolong kepalaku ini selain kepalamu yang penuh pikiran itu. Carikanlah akal buat aku. Buat menjauhkan aku dari bahaya. Engkau dalam bahaya? Sedang menimpa. Mengancam sampai punah. Aku gemetar dalam ketakutan sekarang. Luar biasa. Cepat dan berpikirlah buat aku. Bagaimana caranya aku dapat terhindar dari itu. Terhindar dari bahaya yang mengancamku. Pikirkanlah buat aku. Tolong pikirkan filsuf. Bukankah kau filsuf?
Bukankah profesimu itu berpikir? Berpikirlah buat aku sekarang juga. Cepat pikirkan. Pikirkanlah buat aku. Ini aku sedang berpikir sekarang. Sedang berpikir. Ya, engkau memang sedang mengumpulkan pikiranmu baik-baik. Kuharap kecerdasanmu yang raksasa itu akan melahirkan buah pikiran yang efektif. Aneh sekali. Sudah dapat? Sudah dapat? Ya, sudah ku dapat bahwa kau belum menyebutkan kepadaku bahaya apakah yang sedang mengancammu itu. Dan apa yang mau dicarikan pemecahannya. Engkau tidak pernah menanyakan itu kepadaku. Disinilah pokok permasalahan yang telah menimbulkan keanehan tadi. Perlu kutanyakan kepadamu sebelum aku berpikir. Engkau sudah berpikir sebelum bertanya. Maafkan, sudah jadi kebiasaanku begini. Kami kalangan filosof kadang berpikir panjang-panjang. Kemudian pikiran kami seringkali berakhir dengan sebuah pertanyaan. Bukan begitu Tuan. Kuharap jangan membuang waktuku. Aku datang kepadamu dalam larut malam begini supaya kau berpikir untukku dengan hasil yang akan memecahkan persoalan. Kalau begitu, baik. Kita mulai dengan pertanyaan. Bahaya apakah yang sedang mengancammu? Perang! Perang mengancam kau? Tentu sekali mengancam aku. Apa yang membuat kau jadi terkejut dalam hal ini? Perang yang akan datang sungguh mengerikan. Dan kukira kau bukan tidak tahu. Bom-bom atom dan peluru-peluru kendali akan menghancurkan dunia. Dan membinasakan umat manusia. Apakah dalam hal ini engkau sangat mengasihi manusia? Sangat mengasihi diriku. Apa urusanmu? Hidupku tergantung kepada manusia. Di mana ada manusia, di situ ada aku. Kalau terjadi kiamat dan semuanya akan berakhir, maka aku pun bersama yang lain berada di depan. Di tempatku harus menemui nasibku yang sudah termaktub, serta kesudahanku yang sudah tidak dapat dielakkan lagi. Jadi, kalau begitu, perang yang akan datang, yang akan menghancurkan segala ini, tidak menguntungkan kau. Sama sekali tidak. Dan siapa di antara bangsa-bangsa itu yang akan mengobarkan perang? Mana aku tahu. Aneh. Dunia semua menduga setanlah yang menggoda pemimpin-pemimpin negara besar itu. Supaya mereka mengobarkan api peperangan yang akan datang. Sekarang malah setan sendiri yang mau cuci tangan dan mau mungkir. Tuan yang terhormat, sudah gilakah aku mau membakar dunia ini seluruhnya? Termasuk aku sendiri di dalamnya. Masuk akal? Tolol aku. Aku mau bunuh diri. Seperti kukatakan, sekarang aku senang menyendiri dan hidup tentram. Tetapi rupanya ada orang-orang yang senang ribut-ribut dan hidup dalam kegaduhan selalu. Bunyi-bunyi letusan jadi hiburan buat mereka. Sebegitu jauh memang. Begitulah hidup mereka. Sebelum itu aku masih bisa memasang jari-jariku di telinga. Tetapi menurut hematku, soalnya sudah berkembang. Bunyi-bunyi letusan itu khususnya buat aku sudah bukan hanya sekedar bunyi-bunyian. Jadi kau menginginkan perang dilarang. Cukup aneh. Apa kesulitannya buat kau membisikkan di telinga pemimpin-pemimpin negara besar itu? Yang sudah kulakukan dan kubisikkan kata-kata perdamaian. Dalam markas-markas tentara sudah ada golongan-golongan yang mencetak siaran-siaran. Membuat propaganda dan menganjurkan perdamaian. Tapi apa yang terjadi dengan semua ini? Kata-kata damai itu sudah berubah artinya menjadi kata searti dengan perang. Dalam kamus-kamus tak ada kata-kata lain yang dapat kubisikkan ke dalam telinga mereka untuk mencegah perang itu.
Apa yang dapat kukerjakan? Itu sebabnya maka aku datang kemari dengan sebuah permohonan kepadamu. Kepadaku? Ya, terpikir olehku bahwa aku harus menemui seorang filosof. Aku harus mencari seorang gagasan dari seorang filosof yang akan dapat menjauhkan bahaya perang. Sekarang aku sudah datang kepadamu. Gagasan mencegah perang? Ya, ini bukan suatu hal yang mustahil bagi kami orang-orang seperti kalangan filosof. Usaha kami ialah melahirkan pemikiran-pemikiran. Sudah tentu aku dapat memberikan apa yang kau minta itu. Hidup umat manusia sudah diselamatkan. Tunggu dulu. Setan, sayangku, tunggu dulu. Biayanya harus sama-sama kita setujui dulu. Biaya? Biaya apa? Bukankah engkau sudah mendatangi aku waktu tengah malam begini dan aku meninggalkan pekerjaanku supaya aku berpikir untukmu. Memeras otak untuk kepentinganmu. Bahkan untuk kepentingan umat manusia. Sarjana-sarjana yang sekarang sedang sibuk membuat bom-bom atom dan hidrogen yang akan membinasakan segala yang ada. Adakah mereka melakukan itu demi Tuhan? Engkau sekarang berpikir untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Jadi, kenapa kau mau supaya aku berpikir cuma-cuma demi setan? Kau mengejek. Seperti kau. Aku mengira kau hanya memperhatikan cita-cita leluhur saja. Sebaliknya, aku memahami keadaanmu. Engkau berhak hanya memikirkan cita-cita luhur saja. Sebab kau seorang diri, tidak punya istri. Apa kau sudah beristri? Tentu, itu sebabnya aku jadi seorang filosof. Setiap suami yang sudah hidup beristri selama 10 tahun atau lebih, ia filosof. Tanpa diperlukan sebatan huruf pun tentang filsafat. Aneh juga. Kau berbicara tentang sesuatu yang pernah kualami. Perkawinan? Tak pernah terpikir olehmu sewaktu-waktu kau akan kawin. Sama sekali tidak. Aku pun tidak tahu kenapa. Mungkin itu suatu kesalahan. Kesalahan sebab kau belum kawin. Pada waktu yang tepat, dengan segala kebodohan, kuhabiskan umurku yang panjang ini begitu saja. Sejak manusia diciptakan hingga saat ini, tanpa terpikir olehku akan mengubah cara hidupku ini. Sekarang saat berakhir, sudah dekat. Ada kalanya orang-orang nakal itu akan berhasil juga menghancurkan dunia ini. Dan kau belum lagi memasuki dunia. Apa katamu? Maksudku, kau belum lagi masuki dunia perkawinan. Sudah terlambat. Tapi, kau tidak nampak sudah tua? Engkau mau membujukku? Aku mau membujukmu. Tapi, bagaimanapun juga, aku sudah jenuh hidup menyendiri dan memujam begini. Terbayang olehku bahwa dunia perkawinan yang sudah tertutup buat aku. Pintu yang tertutup dalam kamar itu tiba-tiba terbuka. Muncul seorang perempuan dengan pakaian rumah, yaitu istri sang filosof.
Belum habis-habis juga membaca dan menulis. Lampu listrik yang dipasang sepanjang malam ini dengan uang atau tidak dengan uang? Dan siapa yang membayar tiap bulan? Dari kantongmu atau dari uang belanjaku? Siapa beliau? Istriku. Biasa sajalah berbicara dengan dia. Dia tidak melihat aku dan tidak mendengar suaraku. Bicara? Kenapa kau cuma menggerak-gerakkan bibir dan melihat ke tempat kosong? Melihat kepadamu. Apa permintaanmu? Permintaanku, kau sudah tahu benar dan kau sudah mahir pura-pura tidak tahu. Tapi aku sudah bersumpah akan melaksanakan semua, mau tidak mau. Dengan kekerasan. Engkau tidak mau menyelesaikan persoalan-persoalan kita dengan kerukunan keluarga. Aku orang yang suka damai. Rupanya. Tapi batinmu laki-laki yang serba tegang dan suka berkelahi. Maumu segalanya dalam rumah ini berjalan menurut perintahmu saja. Menurut kemauan nafsumu saja. Menurut pikiranmu. Apa tidak boleh? Aku punya pendapat sendiri dalam rumah ini. Tuan, pendapatmu kau simpan dalam buku-bukumu. Tapi uangmu kau simpan dalam rumah. Jadi, maumu engkau lah yang jadi penguasa rumah tangga? Tentu. Dan yang begini kau namakan apa? Prinsip. Dan kedudukanku apa dalam rumah? Tenang-tenang saja di kamar seperti kedudukanmu selama ini. Tidak jadi masalah. Aku tidak mengerti kata-katamu yang filosofi itu. Kau cuma mengerti mengambil uang dari aku. Dan kau mau menguasaiku. Menguasai kau? Pandai sekali kau mengarang-arang kata. Itu hanya bikinanmu untuk kemudian dipergunakan melawan aku. Aku yang begini melarat tidak pandai membela diri. Tapi kau pandai menyerang dengan perbuatan. Aku belum lagi menyerang. Kau memulai dengan pertengkaran. Bukan kau yang merampas dompet pagi tadi. Sesudah kau cengkeram aku dengan kuku-kukumu yang panjang-panjang itu. Lalu kau pergi ke toko. Lalu kau membeli kaos kaki dan parfum buat kamu sendiri saja. Lalu kau pulang tanpa membeli sebuah kemeja pun buat suamimu. Untuk menggantikan kemeja yang sudah tua, sudah kumal. Kenapa aku harus membelikan buat kau? Padahal kau menyembunyikan dari mataku uang yang kau terima. Tuduhan palsu yang selalu kau lemparkan kepadaku. Apa yang masih bisa menyembunyikan harta dari kau? Padahal hidungmu bisa mencium bau uang. Seperti pawang ular yang bisa mencium bau ular. Di sini tidak ada ular selain lidahmu yang mengeluarkan racun. Untung racunku tidak nampang buat kau. Memang begitu. Segala yang kau cita-citakan hanya ingin meracuni hidupku. Dan kau, pernahkah sekali saja kau mau tidak akan menyakiti hatiku? Yang begini ini perkawinan. Ya, sedap Nian. Bukan begitu. Lagi-lagi kau menggerak-gerakkan bibirmu dan melihat ke tempat kosong. Juga soal bibirku kau mau campur tangan. Soal mataku kau mau ikut-ikutan. Bukankah itu hakku? Mau bicara dengan siapa saja dan melihat kemana saja. Tak ada orang lain dalam kamar ini selain aku. Kata siapa? Maksudmu? Di sini sekarang ada orang lain selain aku. Melihat dan bicara dengan dia. Selain kau, tentu di sini ada yang lain. Kau kira dalam dunia ini tidak ada yang lain selain kau? Ada urusan apa dengan dunia? Aku bicara hanya tentang ruangan ini. Apa ada pihak ketiga? Tentu. Siapa coba? Takkan ku sebut. Ada pihak ketiga yang kau lihat di sini sekarang? Tentu. Tapi kenapa kau lihat dan aku tidak dapat melihatnya? Apakah itu dosaku? Kalau aku dapat melihat dan kau tidak dapat melihat. 1000 kali sudah kukatakan, bicaralah dengan orang lain dengan memakai filsafatmu. Tapi di sini, dalam rumah ini, bicaralah memakai otak saja. Apa artinya otak buat kau? Perempuan? Begitu. Pikiranmu sudah mau memberikan kesan bahwa jenismu itu tidak sama dengan jenisku. Dan bahwa pikiranmu itu di tempat yang lebih tinggi daripada pikiranku. Kau mau meyakinkan aku bahwa aku lebih kecil di sampingmu.
Dan bahwa engkau melihat yang tidak kulihat, bisa menangkap yang tidak bisa kutangkap. Kau mau menguasai aku dengan pikiranmu, tapi kau tidak bisa menguasai aku. Akulah batang yang paling keras seperti yang kau duga. Aku punya kepribadian yang tidak bisa lumut di bawah kepribadianmu. Apa gagasan ini yang membuat kau marah? Bagaimanapun juga, aku tak mungkin jadi anak bawangmu. Lalu mau jadi apa? Nyonya rumah ini. Dan aku, bukankah aku di sini tuan rumah? Jadi apa sajalah, tapi aku yang berkuasa dalam rumah ini. Dan aku yang dikuasai. Tidak mungkin dalam satu rumah ada dua kekuasaan dan dua kepengurusan. Hanya satu perintah, satu penguasa. Yaitu akulah. Tidak, malah aku inilah. Masuk akal yang begitu. Soalnya bukan soal akal. Soal kekuatan. Sayang sekali, memang begitu. Dan akan kau lihat sekarang, siapa di antara kita yang akan menang. Baru saja kau katakan bahwa kau melihat apa yang tidak kulihat. Nyala pembohong kau. Sekarang aku melihat lebih banyak dari kau. Orang yang bersama kita dalam kamar ini. Kau melihatnya? Siapa? Setan. Aneh sekali. Bagaimana ia mencium bauku? Sekarang kau melihat bersama kita. Ya, baiklah. Kita berhati-hati. Sekarang dia berada di antara aku dan kau. Kau tidak tahu sebagai seorang filsuf. Amsal yang mengatakan, bila laki-laki hanya berdua saja dengan perempuan, yang ketiganya pasti setan. Tidak selamanya. Malam ini aku di sini dengan kau kebetulan saja. Seperti yang kau tahu. Ya, aku tahu. Kau tahu? Ya memang. Amsal ini memang suatu kenyataan. Dan bukti adanya setan di tengah-tengah kita sekarang. Dialah yang membujuk aku sekarang supaya meregut tempat tinta di depanmu ini dengan cara begini. Dan akan kulemparkan dengan segala isinya ke kepala, pakaian dan buku-bukumu. Kejam benar. Percaya kau bahwa aku yang mengatakan semuanya kepadamu? Tidak. Tentu aku tidak percaya. Tidak percaya? Percayalah bahwa aku akan melakukan ini. Kalau kau tidak cepat-cepat menyerah tanpa syarat pula. Kau sudah gila. Kau akan melemparkan tempat tinta ini dengan tintanya yang masih ada. Tinta merah seperti darah. Menyerahlah sekarang juga. Dan nyatakan kau tunduk total. Tunduk total? Dan tanpa syarat. Kalau tidak aku lemparkan ini. Tempat tinta ini. Apa ini? Bom. Bom atom. Terserah apa yang akan terjadi. Menyerahlah atau. Bagaimana pendapatmu? Pendapatku? Engkau menanyakan pendapatku. Padahal kedatanganku kemari mau meminta pendapatmu. Apa kepalamu yang ini yang mau berpikir untukku buat mencegah perang? Perang yang dalam kamarku. Dialah yang mengumumkan perang. Aku kecewa berhadapan dengan kau. Aku kecewa berhadapan dengan kau. Mau pergi kau? Dan meninggalkan aku berada dalam ancaman ini. Tolonglah. Tolonglah aku. Biarlah aku menolong diriku sendiri lebih dulu daripada tempat ini. Sebelum bom atommu itu kalian lemparkan dalam kamar ini. Ia keluar melalui pintu sambil melambaikan tangan tanda selamat tinggal. Baik, komunitas sastra.
merupakan salah satu peristiwa kelam korban sejarah seksual Indonesia dan 9 saat itu persoalan seksual pada hari 8 sampai setelah penembakan terhadap dengan sebagian besar Trisakti etnis Tionghoa. Mei 1998. Joko Pinurbo. Tubuhmu yang cantik, Mei, telah kau persembahkan kepada api. Kau pamit mandi sore itu. Kau mandi api. Api sangat mencintaimu, Mei. Api mengecup tubuhmu. Sampai lekuk-lekuk tersembunyi. Sampai dilumatnya yang cuma warna, yang cuma kulit, yang cuma ilusi. Tubuh yang meronta dan meleleh dalam api, Mei, adalah juga tubuh kami. Api ingin membersihkan tubuhmu, Maya, dan tubuh dusta kami.
dengan membakar habis tubuhmu yang cantik. Kau sudah selesai mandi, Mei. Kau sudah mandi api. Api telah mengungkapkan rahasia cintanya. Ketika tubuhmu hancur dan lebur dengan tubuh bumi. Ketika tak ada lagi yang mempertanyakan nama dan warna kulitmu, Mei. Gelar Sastra tahun 2023 akan terus menggema di saat ini. Dan kita akan menikmati bersama suguhan dari Dean Isaac dengan goresan tangannya berjudul Sepotong Senja yang Renyah dan musikalisasi puisi dari Sanggar Seni Satu Atap yang berjudul Kepada Semesta untuk Puisi Beta karya Betty C. Rumkoda. Selamat menikmati. Sepotong Senja yang Renyah karya Dean Philip Isaac. Pada lengkung bibirmu yang pantai, nelayan-nelayan menggarami harapan tentang hidup sejahtera dan merdeka. Bukan sebatas khayalan saja. Saban hari tanpa letih, harapan itu cakal lele di panggung-panggung doa dengan genap ketulusan. Nelayan-nelayan membangun persekutuan bersama ombak dan gelombang. Mereka bernyanyi kidung kehidupan dipersembahkan kepada sang pemilik lautan. Oh, betapa asinnya harapan. Oh, betapa birunya kenyataan. Perahu-perahu terus berlayar, tak gentar mendekap badai. Sementara itu, ikan-ikan bersantai, duduk-duduk bercerita tentang masa depan laut. Di rumah karang sembari menikmati kopi hangat dan sepotong senja yang renyah. Ureng 27 Oktober 2022.
kepada semesta untuk puisi beta, Betty Runkoda. Jam-jam tepat 12 malam, dini hari mata enggan beta pejam, cumbuhi saja dalam gigil.
Pemirsa penjunjung tinggi karya sastra dimanapun Anda berada, Gelar Sastra tahun 2023 adalah program yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus bantuan operasional penyelenggaraan Taman Budaya. Anda pun dapat menyaksikan kegiatan ini melalui kanal YouTube Taman Budaya Provinsi Maluku atau dapat hadir secara langsung di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Provinsi Maluku. Hadirin, tetaplah bersama kami Taman Budaya Provinsi Maluku di Gelar Sastra tahun 2023.